Bapak habis sunatan. Tumben pakai sarung. Waduh. Nggak masuk. One, two, three, come on! Come on, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi sama gua si Setang Lebar. Hari ini judulnya riding santai. Gua mau ngampirin salah satu temen gua. Ini ya kalian udah pasti tahu lah siapa yang paling sering nongol di video gua, ya itu si Ipung. Dia baru pindahan rumah dari rumah sebelumnya ke tempat yang baru. Karena berbagai alasan dia pindah. Salah satunya tempat kerjanya sama rumahnya terlalu jauh, mungkin itu. Jadi ini gua mau ke tempatnya dia yang baru. Macet banget ya, ke arah Fatmawati. Ada apa gerangan? Macetnya dari lampu merah sampai mana ini, belum ketemu ujungnya. Sampai sini. Sampai ya daerah Grab Kitchen lah. Kenapa nih macet? Karena ini gua nggak resmi-resmi banget keluar, jadi yang penting gua bawa surat-surat, pakai helm, pakai masker, dan gue lupa pakai sarung tangan, dan gue nggak pakai celana panjang, gue pakai celana pendek sama sendal jepit. Jadi mohon maaf untuk kali ini gue agak tidak safety karena satu dua hal. Wah, ini juga macet. Tuh macet tuh. Sampai berdiri gue buat ngintip. Jadi kemarin ada pengumuman ya kan, setahu gua, nggak setahu gua sih sebenarnya. Iya memang setahu gua, gimana sih? Jadi yang gua tahu katanya PSBB akan berakhir per tanggal 4 Juni 2000 tanggal 4 Juni 2020. Ternyata diperpanjang lagi sampai tanggal 18 Juni. Kalau nggak 18, 14 gitu. Kayaknya 18 deh, soalnya kan 2 minggu per 2 minggu. Diperpanjang lagi sampai tanggal 18 Juni 2020. Wah, di gue depan banget nih mobil JDM begini nih. Aduh, nggak kebagian hijau, udah kena merah lagi. Aduh, biarin aja di sini aja dah. Jaraknya 5,7 kilo dari rumah gua. Enggak sih, dia sekitar 6 kilo lah dari tempat gua ke tempatnya si Ipung. Jadi dinikmatin aja perjalanannya. Remnya tipis banget, yang ini pelan banget di tengah, Bapak. Mulai pada parkir di pinggir jalan dan jalanannya jadi mulai pada agak sempit. Lalu banyak driver-driver yang seenaknya sendiri jalan pelan di tengah. Treknya sih cuman ini lurus saja ke arah Pondok Labu, lalu lewat ke jalan raya Pangkalan Jati. Lepas dari situ nggak jauh lah dari situ lah. Balik lagi kita bicara masalah PSBB, Cyberjack. Balik lagi kita bicara masalah PSBB. Selain rumah ibadah
mulai pertanggal 5 nanti, pertanggal 5 kemarin juga udah banyak yang dibuka-bukain. Mall diundur jadi tanggal 18. 18 Juni kalau nggak salah. Sebutannya sih bukan mall ya, cuman tempat berdagang non pangan gitu loh. Jadi kalau yang pangan-pangan bangsanya restoran dan lain-lain kemungkinan ada udah dibuka. Gua kalau nggak salah nyimpen gambarnya, nanti gua tampilin deh gambarnya ya. Nih gambarnya nih. Nah, itu gambarnya. Bisa dilihat sendiri. Gua nggak tahu itu nanti real atau memang seperti itu nanti atau menyesuaikan lagi. Cuman gua nggak tahu, itu yang terbaru sih maksudnya. Iya, itu yang paling update gitu. Cuman kita sama-sama berharap cuman kita sama-sama berharap supaya COVID-19 atau corona ini segera pergi, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya Allah, amin. 3 lurus doang, 4 kilo lagi. Terus apa lagi ya? Ada satu berita yang lucu juga. Ini sebenarnya agak ngebetain sih buat gua. Kenapa agak ngebetain buat gua? Karena ini beritanya lebih ke ojek online. Lagi banyak nih di sosial media tentang satu alat tambahan untuk para driver kalau dia mau bawa penumpang, yaitu self barrier. Gue nyebutnya self barrier ya, kenapa? Karena bisa juga dibilang tameng, bisa juga dibilang sekatan gitu. Jadi dia posisinya ada di antara driver dan penumpang. Nah, dia tuh ada di antara driver, bentuknya kayak tas. Aduh, panas banget, kacanya ditutup. Bentuknya kayak tas, tapi cara pakainya kayak tas, cuman dia bentuknya sejenis fiberglass atau mika, fiberglass kayaknya, fiberglass yang memisahkan antara penumpang sama drivernya. Ya nggak tebel lah, paling 1-2 cm, nggak nyampe sih pun kayaknya. Jadi fiberglass gitu. Masih merah. Jadi fiberglass gitu, itu gua ngelihatnya postingannya itu di Tugu, di daerah Sukabumi, dan mereka foto bareng itu di Tugu Sukabumiku gitu. Jadi gua nggak tahu apakah itu nanti akan ada di Jakarta juga. Cuman yang pasti itu nambahin kos ya, nambahin kos si drivernya buat beli begituan gitu. Gua takutnya nanti itu dicicil, nggak bisa beli, nggak boleh beli di tempat lain gitu, dan harus ngambil di harus ngambil di aplikatornya. Itu yang betain sih, pemasukan lagi itu buat mereka yang kita aja udah susah nyari duit, udah dimintain lagi. Cuman ya semoga dengan kehadirannya itu penghasilan kita bisa kembali lagi seperti semula. Kita boleh narik orang lagi. Sebenarnya wajar sih ketika mereka ataupun pemerintah ataupun pihak aplikator memberikan apa ya sebutannya, apa ya, akomodasi, bukan akomodasi, memberikan fasilitas itu, memberikan fasilitas itu untuk si penumpang gitu loh, supaya penumpangnya lebih agak safety. Cuman sebenarnya lebih bahaya drivernya sih daripada penumpangnya. Kenapa gue bilang lebih bahaya drivernya? Karena kalau driver, ya gue nggak tahu ya kalau bersin ya, tar dulu. Karena kalau driver, tangan mereka nggak bisa ke belakang, coy. Jauh nih nyenggol mukanya si penumpang tuh jauh. Cuman kalau penumpang mau iseng gitu ya, dia bersin, dia taruh di tangan terus dia ngerangkai mukanya driver, kan gampang ya. Gimana sih pikirannya? Dan kalau sebenarnya worst case-nya ketika drivernya bersin sih ya, drivernya bersin atau drivernya batuk,
ke bawah angin, paling balik-balik laginya ke mukanya si driver. Udah jangan dilogika lah, yang penting kita bisa narik penumpang lagi. Nih di sini nih orang-orang pada sering banget lawan arah nih, gua kesel banget deh nih. Wah elah bos, CRF bos. Sama si penumpang diwajibkan bawa helm sendiri. Ya itu sih yang lumayan ya. Cuman buat para motovlogger yang sering atau biasanya masangin intercom buat penumpangnya tuh jadi agak, ya gue kehilangan konten nih bisa-bisa kalau memang nggak boleh pakai helm dari si drivernya gitu. Ya cuman gue berdoa aja semoga itu nggak jadi beban yang terlalu banget lah buat driver gitulah. Semoga itu jadi salah satu kembalinya ekonomi kita bangsa Indonesia dan kita driver ojol untuk memulihkan ekonomi kita sebelum pasca corona. Ya tinggal 1,2 kilo lagi. Udah mau sampai. Jadi buat kalian-kalian yang apa ya sebutannya ya? Oh di sini ada razia nih. Biasanya di sini ada razia PSBB nih, cuman lagi nggak ada. Oh di sini ya. Oh. Nah buat kalian-kalian yang menunggu dan menanti kapan aktivitas kembali seperti semula, yuk kita sama-sama berdoa dan berharap semoga tidak ada pengunduran lagi. Memang yang namanya new normal atau apalah itu pasti punya dampak positif dan negatifnya. Itu dampak positifnya ekonomi kembali berjalan seperti seharusnya dan memulai semua dari awal lagi. Negatifnya adalah kita tidak tahu penyebaran virusnya itu nanti bakal sebesar apa. Ya berdoa saja yang terbaik buat berdoa saja yang terbaik buat Indonesia, buat kita semua, dan kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga daya tubuh kita, jangan biarkan virus itu masuk dengan mudahnya. Toh kalau virus itu masuk nanti jangan biarkan mereka berkembang dengan mudahnya. Gaya hidup sehat juga perlu gitulah. Jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe channel gua. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol intim bisa lewat Instagram gua nih. Ini Instagram gua. Di kolom komentar juga asik kok kalau mau ngobrol-ngobrol. Kalau komentar YouTube ya itu juga asik kalau mau ngobrol-ngobrol. Udah gitu aja karena ini udah mau nyampe. Videonya nanti gua close kalau gua udah ketemu si Ipung. Karena biasanya kalau gua ketemu Ipung dia seneng banget nih. Bisa-bisa gua di-share nih di Facebooknya dia. Bentar ya, kayaknya mapnya salah deh. Tukang plastik, gimana tukang plastik? Nah ini baru bener Sherlockan ini.
Emosi gua. Bapak habis sunatan. Tumben pakai sarung. Nggak masuk. Sini ya.